Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu karena belakangan ini cuaca itu nggak menentu banget. Kadang panas, kadang siang tiba-tiba hujan, malamnya dingin. Cuaca kayak gini tuh kan bikin badan kita tuh gampang sakit. Terus bisa bikin drop kalau kita nggak jaga kesehatan. Oh iya, kali ini kita bakal bahas project podcast deh kayaknya tentang proyek kewarganegaraan yang udah ditugasin buat semua kelompok. Nah, salah satunya kelompok kami, kelompok 7. Kali ini saya nggak sendirian, ada dua teman saya di sini. Halo kalian berdua, apa kabarnya? Halo, saya sehat sih, walau tiap hari harus sedia jas hujan mulu karena cuacanya agak menentu banget. Halo semuanya, apa kabar? Baik, semoga kalian saya tutun ya selalu sehat ya. Amin. Harus tetap jaga imun ya, sehat selalu. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan, akhir-akhir ini pasti kalian sering dengar berita tentang orang yang sakit demam berdarah atau DBD, entah itu dari tetangga, keluarga, bahkan mungkin di lingkungan sekitar kampus. Kita mungkin juga ada yang kena, tapi semoga enggak ya. Penyakit ini nih memang menjadi salah satu masalah yang sering muncul di tengah masyarakat, apalagi pas musim hujan kayak sekarang. Benar banget, tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan itu, kita bawa santai dulu ya guys. Kadang kalau dengar kata kesehatan, penyakit atau tugas kewarganegaraan, orang-orang langsung mikir pembahasannya bakal serius dan kaku banget. Padahal sebenarnya hal-hal kayak gini penting untuk dibahas dengan santai supaya lebih gampang dipahami dan diingat. Betul, nah pakar kita positif tema pandemi dari pemeriksaan kesehatan mengantisipasi usaha berarah positif itu 14 tempat dari 4 tulisan harus hidup sehat atau tidak ini, tapi sebenarnya positifnya berkenan ya besar pada dalam menyampaikan informasi seperti masyarakat, apalagi kalau bisa jelas dan empati paham oleh semua orang. Nah, setuju sama Hana. Kadang kita cuman lewat dari satu gambar dan beberapa kata orang bisa langsung sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Kalau dipikir-pikir, poster kesehatan itu ada di mana-mana, di puskesmas, di rumah sakit, kantor kelurahan, bahkan di kampus mungkin ya. Di media sosial juga sering muncul versi digitalnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang benar-benar memperhatikan isi poster tersebut atau cuma lihat begitu aja tanpa dibaca? Nah, itu dia yang menarik untuk kita bahas hari ini, karena sebuah poster publik bukan cuma soal gambar yang bagus, tapi juga soal bagaimana pesan di dalamnya bisa menggerakkan dan mempengaruhi orang banyak. Misalnya poster DBD yang mengingatkan warga untuk menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, dan menjaga kebersihan lingkungan lewat gerakan PSN 3M+. Hal-hal sederhana kayak gini kadang sering disepelekan, padahal dampaknya besar banget untuk mencegah penyebaran nyamuk. Terus ada kita bagus atas seperti mencegah setelah ada udah sekitar kita kena sakit ada anak mencegah setelah kita lakukan dari kecil harga maka
pemahaman lewat poster itu seperti arsenal sifat yang masyarakat secara terus-menerus. Tepat sekali, makanya di podcast proyek kolaboratif kali ini kita nggak cuma bakal melihat isi posternya aja, tapi kita mencoba untuk melihat pesan yang ingin disampaikan oleh negara kepada warganya. Kita akan lihat kenapa informasi tertentu dipakai dan kenapa slogannya dibuat seperti itu, apa tujuannya supaya masyarakat lebih sadar tentang bahaya DBD. Jadi buat kalian yang lagi mendengarkan atau menonton podcast ini, coba bayangin poster-poster kesehatan yang pernah kalian lihat di sekitar kalian. Ada nggak sesuatu yang sampai bikin kalian berhenti sebentar buat baca, atau malah ada yang bikin kalian langsung paham pesannya cuma dari melihat gambarnya? Nah, kira-kira bisa nggak? Nah, maka oleh dari itu, daripada kalian penasaran, setelah ini kita bakal langsung mulai masuk ke pembahasan dokumen nyata flyer DBD dari Kemenkes RI yang sudah kita siapkan. Kita bakal bahas dari segi pemenuhan hak informasi, landasan hukum undang-undangnya, dan juga solusi konseptualnya. Jadi tetap dengerin podcast ini ya sampai selesai. Dadah. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat datang di podcast kelompok kami. Kita kelompok 7. Dalam rangka pemenuhan tugas implementasi proyek kewarganegaraan berbasis project based learning. Di proyek kolaboratif ini kami diminta untuk menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah kewarganegaraan di masyarakat. Saya Mutia Brian Santira. Saya sosok aja. Dan teman saya Hana. Melalui proyek ini kami sebagai mahasiswa DKV meneliti masalah aksesibilitas informasi publik bagi teman disabilitas. Objek nyatanya kami analisis adalah flyer resmi Kementerian Kesehatan RI tahun 2022 tentang pencegahan demam berdarah atau DBD. Mari kita bedah bagaimana media ini berkaitan dengan hak warga negara dan landasan hukumnya. Nah, kita masuk ke pembahasan isu. Flyer dari Kemenkes RI ini berisi imbauan penting terkait kesehatan masyarakat. Namun, sastra, jika kita analisis dari kacamata pemenuhan hak warga negara, apa masalah utama yang kita temukan? Baik, terima kasih kepada moderator. Masalah utama yang kami temukan adalah adanya hambatan komunikasi publik yang membuat hak warga negara tidak terpenuhi secara merata. Jika merujuk pada pasal 28F UUD tahun 1945, dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di flyer resmi ini, informasi darurat kesehatan disampaikan dengan format teks narasi tabel yang sangat padat dan bertumpuk di bagian bawah. Akibatnya itu aturan negara jadi sulit dipahami dengan cepat oleh masyarakat awam. Nah, benar, ketika informasi resmi sudah dicerna, ada hak konstitusional yang belum terpenuhi optimal, khususnya pada pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas pelayanan kesehatan. Masalah ini jauh lebih serius ketika dilihat dari sudut pandang teman disabilitas. Hana, sebagai seorang teman tuli, bagaimana kamu melihat pemenuhan hak informasi pada flyer pemerintah seperti ini?
Nah, penjelasan kuat dari Hana, jika dikaitkan dengan nilai ideologi, masalah ini jelas bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di sini termasuk keadilan menerima informasi, keselamatan dari negara. Kesimpulan isunya adalah belum meratanya pemenuhan hak informasi publik yang inklusif akibat kurangnya standarisasi media komunikasi pemerintah yang ramah disabilitas. Sesuai instruksi PJBL kita ini, kita harus memberikan solusi nyata. Terserah apa sih bentuk rekomendasi konseptual yang kelompok kita tawarkan? Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mungkin mengusulkan solusi, yaitu kami merumuskan adalah rekomendasi standarisasi media informasi publik yang inklusif. Rekomendasi yang pertama, narasi teks yang panjang dan kaku pada media cetak harus disederhanakan menjadi poin infografis pendek yang didukung simbol grafis universal. Hal ini selaras dengan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance, di mana kemudahan akses informasi bagi masyarakat merupakan indikator utamanya agar warga bisa langsung paham dalam hitungan detik. Nah, saya sangat setuju dengan pendapat Sastra. Lalu dari pemenuhan hak disabilitas, karena solusi konkretnya apa yang bisa kita rekomendasikan agar informasi pemerintah bisa diakses oleh teman-teman? Padahalnya dipersilahkan. Kembali kata kami wajib Wah, luar biasa sekali ya. Jadi solusinya itu menyatukan media fisik dengan akses digital berbasis bahasa isyarat melalui rekomendasi proyek kewarganegaraan ini. Kita menawarkan jalan keluar yang adil agar hak informasi kelompok disabilitas dapat terpenuhi sepenuhnya oleh negara. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung diskusi. Melalui implementasi proyek kewarganegaraan ini, kami menyadari bahwa kontribusi mahasiswa adalah kritis melihat ketimpangan di masyarakat dan memberikan solusi sesuai bidang keilmuan kita. Contohnya kita ini dari Prodi DKV. Benar, proyek ini membuktikan bahwa mewujudkan nilai Pancasila dan undang-undang adalah tanggung jawab kolaboratif kita bersama sebagai mahasiswa untuk memastikan keadilan informasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Hana sebagai penutup, apakah ada pesan terakhir yang ingin Hana sampaikan? tetap sama Tuhan yang bersama yang dekat dengan bumi ketahui Pancasila hidup berdasarkan adil dari semua warga yang amati. Nah, terima kasih Hana dan Sastra. Demikian podcast presentasi proyek kewarganegaraan dari kelompok kami. Semoga memberikan manfaat nyata. Saya Mutia. Saya Sastra. Dan Hana, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Tuh, biar aku pegang sendiri, ntar kembali ke ini di sini. Udah.